Sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik ke seluruh tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang saling bekerjasama untuk menerima maupun mengantarkan impuls listrik dari otot kepada seluruh tubuh kita. Tapi bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita akan membahas strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya bernama akson. Akson bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya, yang dimana sel saraf ini akan menuju ke organ ataupun otot. Terdapat bagian lain yaitu dendrit. Dendrit bertanggung jawab dalam menerima impuls listrik dari sel saraf lainnya. Impuls listrik ini akan terus bergerak dari dendrit menuju ke badan sel, yang merupakan struktur lain dari sel saraf yang berisi nukleus, yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Ada juga bagian lain yang bernama selum-myelin yang berfungsi untuk mengatur kecepatan impuls listrik yang akan melewati sel saraf. Kita mungkin bertanya, bagaimana sih otak kita menyuruh jempol untuk bergerak? Melalui mekanisme kompleks, otak kita membentuk yang namanya sebuah potensial aksi berupa listrik dan akan diteruskan ke seluruh saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan si jempol. Dalam satu saraf terdapat beberapa bagian, dan di dalam bagian tersebut terdapat yang namanya sel saraf. Dan di antara satu sel saraf dengan sel saraf lainnya terdapat celah yang bernama sinaps. Jadi, impuls listrik akan diterima oleh dendrit dan diteruskan melalui tubuhnya menuju ke akson. Di ujung sel saraf terdapat yang namanya neurotransmitter, yang dimana ini merupakan suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik antara satu sel saraf dengan sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dikirimkan ke sinaps sehingga menghasilkan sebuah potensial aksi berupa listrik di sel saraf berikutnya. Listrik tersebut akan dikirimkan dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya sehingga sampai di sel saraf terakhir, yang dimana sel saraf terakhir akan menerima impuls listrik tersebut dan mengirimkannya ke otot yang bertanggung jawab untuk menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita dapat bergerak. Jadilah pelajar yang bertindak seperti neuron, yang menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada masyarakat dengan tujuan edukasi.